Hey hey hey, what's up people? Welcome back to our channel. Bersama Mimin, jurusan jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang Unsada. Welcome back to our channel dengan konten yang hari ini tentang bagaimana menulis sakubung ya. Ini menjadi menghantui banyak pembelajar bahasa Jepang ya, sakubung ini ya, susah ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana kita belajar apa sih yang menyebabkan sakubung itu susah ya. Jadi sedikit-sedikit terus penyebabnya kita cari tahu, terus bagaimana cara mengatasi supaya bisa menulis sakubung ya, bagaimana mengatasi kendala tersebut. Oke. Ya. Langsung aja kita lihat ini Mimin sudah siapkan ya, how to tulis sakubung bahasa Jepang. Ya, dengan melihat konten ini kalian akan bisa membuat sakubung ya. Oke. Jadi kita bahas dulu nih kira-kira sebabnya apa begitu ya. Di kendala menulis sakubung itu apa, kita bahas dulu ya kendalanya ya. Ini semoga kelihatan sih. Oke. Ya, jadi kendala sambil nulis ya Mimin ya. Jadi kendala menulis sakubung itu pertama adalah ini ya, pertama, nah ini tidak biasa menulis ya. Jadi sebentar Mimin gedein. Nah, tidak biasa menulis. Jadi karena mungkin dalam kehidupan keseharian kita menulis itu adalah kegiatan yang mungkin bukan bagian keseharian mungkin, tapi ada bagian dari keseharian kita mengenai menulis, tapi tidak disadari bahwa itu kegiatan menulis begitu. Misalnya ya, sebenarnya kan kita nulis kayak status di Facebook, nulis caption di Instagram, nulis Twitter ya. Jadi sebenarnya itu kegiatan menulis ya. Hanya saja kita tidak menyadari bahwa itu sebenarnya kita menulis. Tapi mungkin yang menulis di sini, yang dimaksud dengan menulis di sini adalah menulis sesuatu yang lebih kompleks begitu ya. Jadi lebih paragraf, lebih panjang gitu. Rata-rata kan kalau Facebook itu kan pendek-pendek ya, begitu. Itu pertama, kendala pertama. Kendala yang kedua adalah ini. Ya, sebentar. Ya, ini tulisannya kok kecil ya. Sebentar. Oke, kendala yang kedua adalah kemampuan bahasa Jepang yang terbatas ya. Jadi bahasa Jepangnya terbatas sehingga jadi sulit untuk mengembangkan atau sulit untuk mengekspresikan berbagai hal dalam bahasa Jepang gitu. Tapi dalam video kali ini, dalam konten kali ini, Mimin akan pandu supaya kalian bisa menulis dengan memanfaatkan kemampuan bahasa Jepang yang sudah ada di diri kalian masing-masing begitu ya. Oke. Kendala selanjutnya adalah ini, sebentar ya. Yang selanjutnya adalah ini. Jadi kadang kita menulis sesuatu itu tidak realistis gitu. Maksudnya misalnya ya, kita ikut pelajaran sakubung, terus kita diminta untuk menulis tentang misalnya rumah kita tinggal di mana gitu ya. Tidak realistis, mungkin rumahnya sih realistis ya, tapi kegiatan ini itu maksudnya tidak realistis itu tidak ada kaitannya dengan komunikasi. Jadi tulisan itu hanya dibaca oleh kita dan pengajarnya saja gitu. Jadi tidak realistis. Jadi bukan sebuah hasil komunikasi begitu ya. Jadi kadang kita juga menulis yang tidak berkaitan dengan diri kita sendiri ya. Jadi itu yang membuat sulit kita untuk mengembangkan tulisan tersebut. Oke. Terus
kendala selanjutnya adalah ini, tidak ada feedback ya. Jadi sudah nulis tapi kita tidak bisa mendapatkan feedback yang spesifik, yang konkret mengenai tulisan kita. Bagian mana yang salah? Kalau salah itu sebaiknya, atau bagian yang tidak sesuai ya. Terus kalau sudah tidak sesuai harus dibagaimanakan? Nah, tidak dapat feedback yang komprehensif gitu. Jadi sulit untuk mendapatkan feedback ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bicarakan bagaimana mengatasi kendala-kendala ini ya. Begitu. Saya Mimin tulisin dulu ya. Nah, jadi bagian ini Mimin bagi dua. Yang pertama adalah bagian teorinya. Ini harus dibesar kecilkan dulu. Ya, jadi bagaimana supaya bisa menulis, ini teorinya dulu ya. Teorinya yang pertama adalah teori yang paling dasar untuk belajar bahasa asing adalah inputnya dulu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau menghasilkan, mau mengeluarkan output, itu harus ada inputnya dulu. Nah, kalau menulis kan berarti inputnya baca. Nah, berarti harus memperbanyak banyak baca begitu ya. Jadi supaya bisa menulis kita harus banyak baca. Demikian juga dengan kemampuan yang lain. Misalnya kemampuan bicara, kalian pengen bicara lebih lancar. Nah, itu berarti harus mendengarkan lebih banyak begitu. Intinya begitu. Terus teori yang kedua, ini teori ya. Banyak latihan ya, dan mendapatkan feedback. Ini yang paling ya ini idealnya begini ya, tapi pada kenyataannya kan susah ya. Oke, terus yang ketiga adalah kadang kita sulit menulis itu, kadang targetnya yang terlalu tinggi. Jadi jangan jangan tetapkan target terlalu tinggi ya. Begitu ya. Jadi kadang kita mengharapkan diri kita sendiri itu untuk bikin sakubung yang keren gimana ya, tapi secara kemampuan misalnya ya masih terbatas. Nah, itu yang membuat kita jadi memberikan tekanan kepada diri kita sendiri gitu. Jadi ya kalau misalnya kata orang suka naik sepeda itu ya, kan Mimin suka sepeda, goesnya ini tipis-tipis dulu begitu ya. Jadi jangan langsung mau ke Bali naik sepeda, nah itu susah ya. Nanti mungkin di tengah jalan ya nanti diangkut pakai ambulan gitu. Jadi jangan tetapkan targetnya terlalu tinggi. Ini target ya maksudnya ya, target. Oke. Terus teori yang selanjutnya adalah menulis sesuatu yang berkaitan dengan diri kita sendiri ya, jadi lebih mudah dalam mengekspresikannya. Dan yang terakhir adalah menulis kalau bisa dalam konteks komunikasi ya. Jadi tulisan itu ditulis untuk berkomunikasi dengan orang lain begitu. Jadi kalau bisa seperti itu, misalnya ya nulis sesuatu di Facebook lebih, misalnya ya dalam bahasa Jepang. Nah, itu kan ada kemungkinan dibaca tuh sama orang lain. Nah, kesadaran bahwa tulisan kita akan dibaca oleh orang lain, itulah yang akan membantu kita untuk menulis lebih baik begitu. Ya, jadi mungkin teorinya seperti itu ya. Sampai sini mungkin oke ya. Nah, kita akan lanjut ke teori yang lebih, bukan teori lagi, ini prakteknya seperti apa sih dalam membuat sakubung ini ya, langkah-langkahnya apa gitu yang konkret begitu ya. Oke, jadi Mimin pokoknya kalian setelah lihat konten ini itu insya Allah ya, kalau kalian juga tentunya kalau kalian juga berusaha ya. Jadi kalau tanpa usaha ya percuma. Jadi kalau kalian berusaha dengan lihat video ini, pasti nanti di akhir kalian akan bisa sedikit-sedikit menulis dalam bahasa Jepang dengan memanfaatkan kemampuan bahasa Jepang yang ada di dalam diri kalian. Jadi nggak perlu mengandalkan yang lain, yang ada di dalam kepala dulu saja begitu ya. Kadang ada juga begini, kadang ada juga pembelajar yang berusaha ya menghasilkan sakubung yang bagus itu
menggunakan Google Translator juga ada. Nah, ini juga ada masukin kendala ya di sini ya. Nah, kendala yang paling terakhir yang Mimin tulis di nomor 5 adalah kadang kita itu berusaha kadang kan kita awalnya dari bahasa Indonesia dulu ya, misalnya mau buat sakubung ya dalam bahasa Jepang, kita tulis dulu nih bahasa Indonesianya. Nah, kadang bahasa Indonesianya itu strukturnya kompleks gitu, jadi nggak sederhana. Terus kalau udah kompleks, misalnya kompleks itu macam-macam, ada susunannya susunannya rancu, ada juga pakai kosakata yang belum pernah kita pelajari sebelumnya dalam bahasa Jepang gitu ya. Jadi kadang ini yang menyulitkan. Nah, kalau sudah seperti itu, kadang kita larinya jadi nyari solusinya ke Google Translator kan. Kebanyakan seperti itu selama Mimin ngajar sakubung itu banyak yang menggunakan Google Translator. Itu sih oke ya. Oke kalau sebagai solusi sementara. Solusi sementara itu maksudnya misalnya ya, kalian kalau Google Translator itu solusi sementara, nggak bisa dipakai untuk secara keseluruhan gitu ya, dipakai untuk belajar bahasa Jepang atau bahasa asing lain, itu nggak bisa, karena perlu proses yang lain gitu. Bukan hanya tahu bahasa asingnya apa sih, ini udah begitu aja nggak selesai gitu, nggak begitu ya. Jadi kendalanya kadang bahasa Indonesianya juga kompleks gitu. Jadi kalimat bahasa Indonesianya kompleks atau susah gitu ya. Karena bahasa Indonesianya susah, jadi nerjemahinnya juga susah kan. Nah, ini yang perlu diingat oleh setiap pembelajar bahasa Jepang atau pembelajar bahasa asing lainnya. Ketika kita ingin menulis sesuatu dalam bahasa asing, kita pikirkan kalimat yang simple, yang sederhana gitu. Ini jadi Mimin tuliskan di bagian sini ya, teori. Tulis dengan bahasa yang sederhana ya. Jadi ini kadang kendalanya ya. Oke, jadi semoga udah mengerti ya kendalanya apa, terus teori bagaimana supaya kita bisa menulis itu sudah semoga mengerti ya. Jadi nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana ya teknisnya, seperti apa sih menulis itu ya. Bukan berarti Mimin udah ahli dalam menulis ya, Mimin juga masih belajar ya. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Nanti kalau kalian punya teknik-teknik yang lain, misalnya Mimin saya punya nih yang kayak gini nih, ini juga lebih mudah sih buat saya, nah gitu, itu juga boleh kasih tahu ya, lewat komentar dan sebagainya ya. Oke, jadi kita selanjutnya akan mempelajari teknisnya seperti apa sih supaya bisa menulis. Nah, coba kita scroll dulu ya, kita akan scroll dan sama ya, ini judulnya sama, bagaimana supaya bisa menulis, tapi ini praktek ya begitu. Oke. Nah, yang pertama adalah langkah pertama adalah memanfaatkan konsep, ini konsep atau bukan ya, 5W plus 1H. Apa ini 5W? Maksudnya 5W plus 1H itu adalah what, where, when, why. Satu lagi apa? Satu lagi apa sih? What, where, when, why. Apa ya satu lagi? When, who. Iya, maksudnya who ya. Dan plus how gitu kan. Nah, kita bisa memanfaatkan konsep ini. Cara memanfaatkannya seperti apa? Ya, literally buat pertanyaan ya. Buat pertanyaan terkait tema, tentunya terkait tema yang akan ditulis. Jadi literally buat pertanyaan ya maksud saya. Maksud Mimin. Aduh, hari ini kurang ngopi nih kayaknya nih, ngopi dulu. Ya, literally buat pertanyaan terkait tema yang akan ditulis begitu.
Terus setelah buat pertanyaan, jawab pertanyaan itu satu per satu begitu ya. Jadi itu yang langkah-langkah yang bisa dilakukan. Terus setelah dijawab, gabungkan jawaban tersebut menjadi satu paragraf, paragraf begitu ya. Jadi pertama buat pertanyaan dulu terkait tema tentunya ya. Terus menjawab pertanyaan itu sendiri satu persatu. Lalu setelah jawabannya sudah ada, tinggal digabungkan saja jawaban-jawaban itu menjadi sebuah paragraf. Tentunya dengan memanfaatkan kata sambung ya, seperti tapi, setelah itu, atau lalu, kemudian, kayak gitu. Jadi supaya menjadi sebuah paragraf yang punya kesinambungan yang baik begitu. Oke. Ya, sampai sini oke ya. Nah, setelah ini teknisnya seperti ini. Nah, setelah ini Mimin akan praktekkan langsung ya bagaimana caranya supaya bisa menulis. Oke. Jadi kita scroll lagi ke bawah ya. Nanti Mimin tulis apa yang sudah ditulis di sini di bagian deskripsi videonya ya. Jadi kalian bisa lihat lagi. Oke. Selanjutnya adalah contoh ya. Contoh penyusunan sakubung. Nah, ini dia. Contoh penyusunan sakubung. Nah, sekarang Mimin akan literally bikin sakubung untuk kalian ya. Kalian juga bisa lihat prosesnya langsung di sini ya. Pertama kita tentukan temanya dulu. Temanya misalnya ya apa ya? Temanya misalnya kota tempat tinggal saya gitu ya. Misalnya, atau bahasa Jepangnya watashi ga sundeiru machi misalnya begitu. Ini temanya ya. Tema. Oke, ya. Nah, selanjutnya kita buat pertanyaan dengan memanfaatkan ini ya, what, where, when, why, who, atau how, dan tidak perlu punya urutan khusus gitu loh. Jadi mau mulai dari where, mau dari when juga boleh, mau dari why ya, tergantung bisanya dari mana gitu. Ya, jadi karena temanya ini adalah kota tempat tinggal saya, jadi kita akan mulai dengan pertanyaan where gitu ya, di mana gitu kan. Pertama, di mana? Kamu tinggal di mana gitu kan pertanyaannya kan. Kamu kok jadi kecil. Pertanyaannya adalah kamu tinggal di mana? Nah, ini dulu. Dalam bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa. Ya. Atau bahasa Jepangnya sekalian deh, tulis deh misalnya doko ni sunde imasu kan begitu. Ya, terus setelah itu kita pikirkan lagi pertanyaan yang lain. Kamu tinggal di mana kan? Atau kamu tinggal di kota mana begitu kan? Kan ini tentang kota ya. Nah, terus pertanyaan kedua, kota itu ada di mana misalnya ya? Kota itu ada di mana begitu. Begitu ya. Atau bahasa Jepangnya sonomachi wa doko ni arimasu ka gitu kan. Tuh ya. Terus pertanyaan yang selanjutnya apa ya kira-kira ya? Misalnya rumah kamu itu ada di mananya kota itu gitu ya. Rumah kamu ada di mananya kota itu. Ini bahasa Indonesianya agak rancu sih. Tapi ya gambaran dulu aja ya. Iewa Iewa sono machi no doko ni arimasu ka gitu ya. Itu. Oke. Kita scroll dulu ke bawah supaya jelas. Oke. Nah, pertanyaan yang selanjutnya kira-kira apa ya? Di mana itu kayaknya where udah all ya. Kita coba kata tanya yang lain. Misalnya when, kapan ya? Kapan apa? Kapan kamu mulai
atau dari kapan gitu ya. Nah, ini juga dari kapan kamu tinggal di kota itu gitu kan. Atau bahasa Jepangnya sonomachi ni itsukara gitu kan. Sunde imasu ka kan gitu. Kapan dari kapan ya. Atau kalau misalnya ini masih bisa dikembangkan lagi ya. Jadi ini kita buat yang paling dasar dulu. Kapan apalagi ya? Udahlah kira-kira kapan gitu ya. Terus kita lanjut ke kata tanya yang lain, misalnya who, siapa? Ya misalnya dengan siapa kamu tinggal, kan bisa begitu. Dareto sunde imasu ka kan gitu. Oke ya, ini kira-kira dulu ya. Oke, terus apalagi pertanyaannya? What ya? What? What? Apa ya? Jadi di kota itu ada apa ya? Gitu aja pertanyaannya. Sono machi ni nani ga arimasu ka gitu ya. Oke, jadi kira-kira pertanyaan dasarnya seperti ini dulu kali ya. Kalau misalnya mau tambahkan pertanyaan lain juga boleh, tapi paling nggak ini dulu dasar untuk buat paragraf kita yang awal ya, dasar pengembangan ya. Nah, setelah pertanyaannya jadi, langsung kita jawab aja. Jawab di bawahnya misalnya doko ni sundeimasu ka? Langsung pakai bahasa Jepang ya. Doko ni sundeimasu ka? Misalnya Jakarta Timur ya, Higashi Jakarta ni sundeimasu gitu kan. Mau pakai watashi wa gitu juga boleh, watashi wa Higashi Jakarta ni sundeimasu. Terus jawab pertanyaan selanjutnya, kota itu ada di mana? Sonomachi wa doko ni arimasu ka? Langsung jawab aja ya. Jakarta Timur itu ada di DKI Jakarta gitu, atau bisa juga di Pulau Jawa begitu ya. Jawabnya seperti itu. Higashi Jakarta wa Jawa to ni arimasu gitu kan, boleh. Jadi bebas ya, jangan nah kadang apa ya, pikiran kita terlalu terikat sama macam-macam, jadi kadang susah ngembangin ya, makanya kita harus membebaskan dulu pikiran kita ya. Oke. Terus kita langsung jawab pertanyaan ketiga. Rumah kamu ada di mananya kota itu? Sonomachi iie wa sonomachi no doko ni arimasu ka? Nah, rumah kamu. Nah, berarti jawabnya kan rumah saya gitu kan. Watashi no iie wa kan gitu. Watashi no iie wa Higashi Jakarta no, misalnya Pondok Kelapa, misalnya di Pondok Kelapa ya, Kelapa ni arimasu gitu kan. Oke, jadi jawabannya sudah oke ya. Terus kita langsung lanjut aja ke jawab pertanyaan selanjutnya ya. Dari kapan kamu tinggal di kota itu? Nah, kira-kira kapan misalnya? Kan jawabnya jadi saya tinggal di kota itu dari, kan begitu ya. Berarti watashi wa dari kapan? Misalnya misalnya 2018 nen kara sono machi ni Higashi Jakarta, Pondok Kelapa ya, Pondok Kelapa ni sunde imasu gitu. Jadi saya tinggal di Pondok Kelapa dari 2018. Gitu aja cukup. Nah, terus kita langsung jawab pertanyaan selanjutnya. Dengan siapa kamu tinggal? Nah, misalnya dengan siapa, tinggal jawab aja. Saya tinggal bersama kan gitu. Misalnya kazoku to sunde imasu gitu kan. Ini boleh seperti, atau bisa juga ditambah ishoni gitu kan. Boleh. Kazoku to ishoni sunde imasu. Terus yang terakhir, di kota itu ada apa? Nah, ini bisa macam-macam pengembangannya ya. Higashi Jakarta ni misalnya ada apa? Ada mall kan ya. Pertama ada mall. Mallnya ada yang besar kan ya. Misalnya Higashi Jakarta ni mall, misalnya mall ga
arimasu. Dibuat aja dulu jawabannya ya. Ada apa lagi? Misalnya ada pasar gembrong ya, pasar mainan. Omocha no ichiba ga arimasu gitu kan. Ada pasar gembrong ya. Mungkin kalau yang belum pernah tinggal di Jakarta Timur ya nanti di Google aja, di Google cari ya. Omocha no ichiba ga arimasu. Ada apa lagi? Ada BKT ya. BKT ga arimasu gitu. Boleh ini dulu aja, nggak apa-apa. Ada apa lagi di Jakarta Timur? Ada velodrome ya. Velodrome, ada yang tahu velodrome? Ya, tulis dulu dah velodrome. Itu loh tempat gelanggang untuk main sepeda itu loh. Velodrome. Tulisannya gimana sih? Ini ya. Ga arimasu. Ya, terus ada apa lagi? Apa lagi ya di Jakarta Timur? Ada boleh deh apa aja nggak apa-apa. Sementara ini dulu ya. Oke. Oh ada ini, ada Taman Mini Indonesia Indah ga arimasu gitu. Nah tempat-tempat ini perlu dijabarkan lagi sih ya. Taman Mini Indonesia Indah itu kalau kita tulis begitu aja kan orang asing, orang Jepang yang baca itu Taman Mini Indonesia Indah itu apa bentuknya, apa restoran atau apa tuh apa namanya, taman bermain atau bagaimana ya. Jadi perlu dijabarkan lagi. Nah kalau misalnya kita lihat di sini ya, coba Mimin coret-coret ya. Kita lihat di sini ya. Sebenarnya kata-kata yang digunakan di sini ya, arimasu, sundeimasu, terus ada lagi ini arimasu juga ya. Terus apalagi tuh? Pakai pola-pola yang sederhana sekali ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, jadi nggak perlu pakai apa namanya pola kalimat yang mewah gitu tuh nggak perlu. Jadi sederhana aja ya, karena ini mungkin karena ini tentang tempat tinggal ya, jadi banyak ga arimasu, sundeimasu begitu ya. Oke. Nah setelah ini selesai itu kita bisa gabungkan aja ya, jadi sebuah paragraf. Misalnya begini, ini kita pura-puranya kita tulis ya, kita langsung aja misalnya begini, sakubung misalnya, ininya sakubungnya begini. Kalau sakubung itu kita kasih begini ya tuh. Terus gabungkan aja ini jawaban-jawaban yang tadi ya di bawah. Terus nomor 3 kita gabungkan ya. Jadi dengan menggabungkan ini sebenarnya udah jadi sebuah paragraf ya. Oke, sebentar ya, kita gabungkan dulu. Terus nomor 4 gitu kan ya. Terus ini tinggal digabungin gini aja. Nah gitu kan, tinggal digabungin dan jadilah sebuah paragraf kecil ya, walaupun masih pendek ya, tapi ini dasar menjadi dasar yang bisa kita kembangkan lagi. Misalnya ya, kalau yang bagian ini nih, yang bagian ada mall, ada pasar mainan, ada BKT, ini mungkin perlu dimodifikasi ya. Misalnya dengan cara Higashi Jakarta ni moru ga arimasu, omocha no ichiba mo, misalnya gitu ya, mo arimasu, BKT mo arimasu gitu, velodrome mo arimasu gitu ya. Terus Taman Mini Indonesia Indah mo arimasu gitu. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita sudah bisa menyusun sebuah paragraf yang sederhana. Ini udah jadi ya, walaupun masih sederhana ya, tapi ini masih bisa dikembangkan lagi. Nah, cara mengembangkannya seperti apa? Kita bisa kembali lagi ke pertanyaan-pertanyaan tadi di sini. Nah, ini tinggal kita kembangkan lagi ya. Misalnya doko ni sundeimasu ka, watashi wa Higashi Jakarta ni sundeimasu. Nah, misalnya
kita ngembangkan gimana ya, kembangin ya. Kita cari dulu yang bagian yang lain ya. Higashi Jakarta wa Jawa Toni arimasu. Misalnya kita bisa menambahkan atau mengembangkan bagian ini dengan menggambarkan hasil, misalnya gimana ya, kelihatannya bagaimana misalnya. Jadi menambahkan deskripsi yang bisa kita tangkap dari panca indera dulu aja, penglihatan, pendengaran ya. Misalnya kita manfaatkan penglihatan dulu deh. Kalau Higashi Jakarta itu, Jakarta Timur itu kan rame ya misalnya, bisa ditambahkan di situ misalnya. Atau bentuk dari kotanya itu kecil atau besar, luas atau sempit, begitu kan, bisa. Jadi bisa juga menambahkan, misalnya seperti ini, dikembangkan dengan menggambarkan fisik dari si kota tersebut ya. Misalnya Higashi Jakarta wa okimachi desu gitu, bisa ya. Ya, okimachi desu. Terus bisa juga digembangkan dengan di sekitar Higashi Jakarta itu ada apa misalnya ya, bisa juga Higashi Jakarta wa misalnya menjelaskan letak geografisnya, misalnya Jakarta Timur itu dekat dengan Bekasi misalnya, bisa juga seperti itu dikembangkannya seperti ya, Bekasi to chikai desu gitu ya. Jadi dengan seperti ini sudah bisa menjadi sebuah yang lebih panjang ya kalimatnya gitu. Jadi satu kesatuan kalimat, ada 3 kalimat di sini. Nah, kira-kira begini dulu ya pengembangannya. Jadi pengembangannya itu bisa dengan mendeskripsikan bentuk atau letak geografis dari si kota tersebut gitu ya. Okimachi atau dekat dengan Bekasi misalnya, begitu ya. Bekasinya ini kita rubah jadi katakana deh, Bukasi gini ya, Bekasi to chikai desu ya. Nah misalnya kalau orang asing dikasih tahu Bekasi gitu, kadang ada juga orang asing atau orang Jepang yang nggak tahu Bekasi itu apa gitu kan. Bisa juga ditambahkan informasinya, Higashi Jakarta wa Bekasi to iu machi to chikai desu gitu juga bisa ya. Oke, sampai sini gimana? Bisa ya, ikutin ya. Jadi cara mengembangkannya seperti itu. Kita kasih jarak ya. Terus kita kembangkan bagian yang ini, nomor 2 ya. Kota itu ada di mana? Higashi Jakarta wa Jawa Toni arimasu. Nah, cara ngembanginnya gimana ya? Kita bisa kalau ini kayaknya susah ya. Maksudnya Mimin belum ada bayangan nih. Kita lanjut dulu ya. Kita kembangkan yang ini. Watashi no ie wa Higashi Jakarta no Pondok Kelapa ni arimasu. Nah, kita kembangkan lagi. Pondok Kelapa itu misalnya apa ya? Pondok Kelapa itu misalnya daerah misalnya apa ya, nah ketika bingung kita pakai 5W dan 1H lagi tadi ya. Misalnya Higashi Jakarta no Pondok Kelapa nih arimasu, misalnya di mana Pondok Kelapa wa misalnya ada di daerah timur atau di tengah ya, misalnya di tengah Jakarta Timur misalnya, Pondok Kelapa wa Higashi Jakarta no Manakani arimasu misalnya, begitu ya. Terus bisa juga dideskripsikan kelihatannya Pondok Kelapa itu gimana sih, misalnya rame misalnya ya, Pondok Kelapa wa misalnya gitu, Nigiyaka na tokoro desu. Nah gitu bisa ya, Nigiyaka ini bacanya Nigiyaka na tokoro desu, bisa juga seperti itu ya. Jadi mengembangkan dengan menggambarkan kondisinya seperti apa sih gitu kan. Oke, terus kita beranjak ke pertanyaan nomor 4. Kita kembangkan lagi di sini. Nah, ini kan ceritanya dari kapan
kamu tinggal di kota itu ya, jawabannya kan watashi wa misalnya ya tinggal di Pondok Kelapa dari tahun 2018. Nah, kita bisa ceritain sebelumnya kita tinggal di mana gitu. Bisa juga ya. Sebelumnya Sonomae misalnya kalau saya misalnya ya Cirebon ya. Cirebon nih Sunde imashita, kan ini sudah lampau ya. Jadi kita lampaukan ya. Terus bisa juga cerita kapan pindahnya gitu kan. Sonomae Cirebon ni Sunde imashita. Misalnya pindah di tahun 2018 itu ya. Misalnya 2018 ni misalnya karena pekerjaan misalnya ya, shigoto de, jadi pindah itu karena pekerjaan. De Pondok Kelapa nih gitu kan. Pondok Kelapa nih hikoshimashita gitu kan. Oke. Ya, jadi kira-kira pengembangannya seperti itu. Terus kita lanjut ke pengembangan yang nomor 5 ini. Dengan siapa kamu tinggal? Nah, jawabannya kan kazoku to issho ni sunde imasu begitu. Jadi tinggal dengan keluarga. Nah, keluarga ini siapa aja? Bisa kita kembangkan lagi ya. Misalnya dengan bapak, ibu gitu ya, misalnya atau misalnya dengan tsuma, dengan istri ya, tsuma to futa ninin no musume to issho ni sunde imasu, nah gitu ya. Nah, ini juga bisa dikembangkan lagi dengan mengangkat masing-masing anggota keluarga itu, misalnya anaknya sekolah di mana misalnya ya. Bisa juga dikembangkan seperti itu. Gitu ya. Misalnya musumewa misalnya bisa mengembangkan dengan menjabarkan lebih lanjut mengenai anak perempuannya, misalnya musumewa ie no chikaku no chugaku ni kayotte imasu misalnya ya. Jadi anak perempuan itu dia sekolah di SMP yang dekat rumah misalnya. Bisa juga seperti ini ya. Oke. Nah, kita lanjutkan dengan bagian yang terakhir. Di kota itu ada apa? Nah, ada apa? Nah, bisa juga kita mendeskripsi, mengembangkannya itu dengan menuliskan posisi ya, letak masing-masing tempat ini. Misalnya mall itu ada di mana saja, ada mall apa saja gitu ya. Misalnya kita kembangkan ya. Higashi Jakarta ni mall ga arimasu gitu. Misalnya ada mall yang besar itu apa ya? Misalnya ada 2 misalnya. Misalnya Ion Mall ada salah tulis Aeon Mall ga arimasu. Aeon Mall to misalnya ya kota Casablanca to iu mall ga arimasu misalnya. Jadi Higashi Jakarta ni mall ga arimasu. Ion Mall to kota Casablanca to iu mall ga arimasu gitu ya. Nah, setelah ini bisa dijabarkan lagi, misalnya kota Casablanca itu ada di mana ya, bisa. Kita itu nanti saja. Kita lanjut ke sini. Omocha no ichiba mo tadi kan dirubah ya ke mo ya. Mo arimasu. Nah, ini bisa dideskripsikan lagi, dikembangkan lagi. Pasar mainan ini ada namanya apa kan gitu kan. Kita jabarkan dulu namanya ya. Omocha no ichiba mo arimasu. Namanya apa? Namanya kan pasar gembrong ya. Misalnya pasar nama pasarnya adalah gitu ya. Ichibano namae wa gitu kan. Pasar gembrong des gitu kan. Ya, namanya pasar gembrong, nama pasar mainannya. Terus di sini ada apa aja kan? Kalau orang asing juga kadang dibilang pasar gembrong juga kan nggak tahu. Jadi kita harus kasih informasi ya. Di pasar gembrong ini ada apa aja ya. Misalnya
ada banyak toko mainan. Omocha no mise ga takusan arimasu misalnya. Oh ya, jangan lupa di pasar ini gitu ya. Kono ichiba ni gitu kan. Omocha no mise ga takusan arimasu ya. Terus bisa juga dikembangkan lagi, harga mainannya di situ murah loh kan gitu, bisa juga ya. Kono ichiba no omocha no nedang wa yasui desu kan, bisa gitu ya. Jadi bisa dikembangkan lagi seperti itu. Kita pisahkan dulu ya, misalnya ini pengembangannya beda-beda soalnya. Oke ya, jadi nah sekarang kita mengembangkan BKT nih. BKT itu apa kan? Kadang kalau orang asing dikasih tahu BKT ga arimasu, BKT wa nan desu ka kan gitu. Nah, supaya mengobati rasa ingin tahunya orang asing itu, kita jabarkan di sini BKT wa banjir kanal timur no des gitu juga boleh ya, banjir kanal timur des gitu. Nah, banjir kanal timur, dibilang banjir kanal timur juga apa kan, bingung ya. Nah, banjir kanal timur wa gitu lagi, wa misalnya oki kawa des, sungai yang besar loh gitu. Bisa juga digambarkan seperti itu. Jadi nggak usah pakai bahasa yang kompleks gitu, yang sederhana aja. Jadi jangan targetnya direndahkan seperti Mimin tadi cerita ya. Oke. Terus nah ini sebenarnya bisa dikembangkan lagi, tapi kita skip dulu ya. Nah, terus kita lanjutkan yang velodrome ini. Tadi kan jadi mo ya, velodrome arimasu. Misalnya kalau di velodrome itu kalau hari Sabtu atau Minggu pagi rame misalnya ya, setiap hari Minggu pagi selalu rame misalnya ya, misalnya Nichiyobi no asa itsumo nigiyaka desu gitu, boleh seperti ini ya. Ini nigiyaka, nigi gitu ya. Nah, rame dengan apa? Dengan orang yang olahraga kan. Nah, itu juga bisa disampaikan. Itsumo undo shite iru hito de nigiyaka desu gitu juga bisa seperti itu ya. Oke ya, velodrome. Tapi velodrome juga mungkin dikembangkannya bisa juga. Velodrome itu apa sih kan gitu? Velodrome wa gitu. Wa jitensha apa ya? Ya itu nanti aja deh. Ya, jadi kadang Mimin juga susah ya. Memang susah, tapi kita bisa berusaha dengan mengembangkannya dengan cara seperti ini. Ya, terakhir Taman Mini Indonesia Indah mau arimasu gitu ya. Ini apaan sih Taman Mini? Kan Taman Mini ya, Taman Mini Indonesia. Apa ya nama bendanya itu? Kalau dalam bahasa Jepang itu bukan taman ya. Kalau dibilang koeng doang juga gimana gitu. Mungkin theme park gitu, theme park gitu ya. Tema park. Kono Taman Indonesia Indah wa gitu kan. Taman Mini Indonesia Indah wa tema park des gitu kan. Di sini dijelaskan, di sini ada apa aja. Kono park ni Indonesia no kan gitu, ada rumah-rumah tradisional kan. Dento tekina iega takusan arimasu gitu. Boleh seperti ini. Sudah selesai ya. Jadi kita gabungkan lagi nih. Kita gabungkan semuanya ya. Gimana caranya? Ya tinggal copy paste aja nih, tinggal di gini. Gitu. Kita gabungkan. Kita gabungkan di sini aja kali ya. Bisa nggak? Oh, bisa. Nah, gitu. Terus gabungkan sama yang di sini.
kayaknya gampang ya, tapi kalau dijalanin sih sebenarnya ya gampang. Kita copy paste dulu ya, kita satukan ini ya, kita satukan ya. Nah tuh kan jadi lebih bervolume ya. Nah ini kita copy paste aja gini ya, kalau Mimin pakai laptop sih ya, kalau kalian juga bisa. Nah ini tinggal disatukan ya gitu. Nah terus, nah ini panjang lagi nih gitu kan. Ini nanti kalau dijadikan 2 paragraf juga oke banget gitu kan ya. Tuh udah jadi panjang banget ya. Kita copy paste dulu. Nah lihat deh, jajang tuh, kita bisa lihat di sini dibandingkan dengan yang pertama. Kita turunkan ini sebentar, kita turunkan supaya bisa dibandingkan ya. Jadi dibanding dengan yang pertama, kita bisa lihat di sini sudah jauh lebih bervolume ya, dan mungkin ini bisa dijadikan 2 paragraf ya. Jadi nah ini lebih jelas. Oke, kita supaya lebih jelas ini kan, semoga kelihatan ya. Oke, seperti ini. Jadi sudah jauh lebih bervolume. Misalnya kita mau potong nih di sini, di sini kita jadikan 2 paragraf juga bisa seperti ini ya. Jadi seperti yang kalian lihat, kita sudah menghasilkan sebuah tulisan yang hasil pengembangan dari paragraf dasar yang di sebelah kiri, di sebelah kanan kalau kalian ya. Jadi ini adalah dasarnya. Jadi ini dasar. Nah terus dikembangkan jadi seperti ini ya, pengembangan. Jadi caranya seperti itu ya. Jadi pertama dibuat dulu dari buat pertanyaan dulu, terus menjawab pertanyaan itu sehingga menghasilkan sebuah karangan yang dasar dulu ya. Nah setelah itu baru dikembangkan, bagian-bagian karangan dasar itu dikembangkan lagi seperti itu guys ya. Semoga jadi kira-kira seperti itu. Jadi semoga hapus dulu ya. Jadi kira-kira begitu teknis penulisan sakubung ya. Jadi semoga dengan konten ini kalian yang kesulitan menulis sakubung itu bisa lebih fleksibel lagi dalam berpikir ya. Teknisnya juga udah Mimin sampaikan, semoga bisa sudah jelas ya. Semoga jelas. Jadi semoga bisa jadi referensi untuk kalian dalam menyusun sakubung. Ya, jadi itu saja hari ini kontennya ya. Jadi semoga dengan teknik tadi ya, dari kendalanya dibahas, terus bagaimana mengatasi kendala itu, terus teknis penulisannya, teknis pembuatan sakubungnya seperti apa sudah dijabarkan. Jadi semoga bisa menjadi referensi. Sekian dari Mimin, sampai ketemu di konten berikutnya. Bye bye.